Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back di kelas terbuka, masih bersama saya Fakiza Muklis. Oke. Nah, sekarang teman-teman semua kita akan memulai lagi untuk web design dan web programming ya. Di sini kita akan membahas tentang segala sesuatu tentang web ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat website portofolio lagi tapi dengan tambahan animasi teman-teman semua dengan menggunakan Tailwind ya. Nah, kita akan lihat ya gimana caranya menggunakan Tailwind supaya kita bisa menggunakan animasi yang sudah ada di bawaannya Tailwind. Oke. Nah, jadi kita akan melihat, jadi saya akan melihatkan dulu apa yang akan kita buat di video kita kali ini ya. Nah, jadi ini adalah yang akan kita buat teman-teman semua ya. Jadi adalah websitenya, jadi sekarang kita punya minimalis sekali, ini adalah websitenya dengan tambahan animasi ya. Nanti kalian bisa buat yang lebih kompleks lagi daripada ini ya, sehingga nanti kita bisa meningkatkan pengalaman atau user experience-nya untuk membuka website kita ya. Nah, contohnya adalah ini. Jadi di sini kita ada animasi untuk tombolnya ya. Jadi di sini ada menunya dan ada animasinya. Kalau misalkan kita pindah ke page yang ada about-nya, itu akan dia pindah ke sini ya. Dan ini nanti kita akan buat di satu page saja, teman semua ya. Satu HTML saja ya, di mana kita bisa langsung masukin semua animasinya ke sana. Jadi kita akan coba buat ini dengan menggunakan Tailwind CSS teman-teman semua ya. Nah, tapi sebelum kita mulai tutorialnya ya, saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada Niaga Hoster teman-teman semua yang sudah mensponsori video ini ya. Nah, di sini teman-teman semua ya, untuk Niaga Hoster itu ada promo menarik teman-teman semua ya, yang bisa kita lihat semuanya. Di sini teman-teman semua ya, dari Niaga Hoster ada diskon ya untuk langganannya itu sampai dengan 79% teman-teman semua ya. Nah, di sini kalian bisa langsung saja masuk ke Niaga Hosternya, dan di sini Niaga Hoster sekarang sudah pindah ya dengan menggunakan hPanel yang membuat kita jadi lebih mudah untuk membuat website ya, dengan menggunakan AI generatornya yang bisa kita buat website dalam waktu 1 menit aja teman-teman semua, yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Nah, di sini kita ada beberapa paket teman-teman semuanya, ada premium, bisnis, ada cloud startup ya. Di sini ya yang paling laris itu adalah yang bagian bisnis, kita akan coba lihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, semua fiturnya itu sudah ada teman-teman semua ya. Jadi kita bisa langsung menggunakannya. Yang sekarang teman-teman semua di sini ya, yang kerennya adalah sudah ada AI-nya ya. Jadi kita bisa bikin website tanpa coding teman-teman semua. Jadi buat kita kalau misalkan ingin bikin website yang lebih cepat ya, terutama kalau ada klien yang butuh cepat teman-teman semua. Nah, di sini juga sudah ada security-nya dengan DDoS ya. Di sini sudah ada terproteksi dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba saja masuk ke paket pilihannya ya. Nah, di sini juga ya kerennya Niaga Hoster itu kita bisa teman-teman semua ya untuk membayar dengan menggunakan fitur ya yang kekinian. Jadi di sini kita langsung aja pilih yang 12 bulan misalkan ya. Nah, di sini itu sudah ada banyak pilihannya pembayarannya. Kita juga bisa menggunakan Kris ya. Pakai GoPay boleh ya, pakai Indomaret, Alfamart dan boleh ya. Nah, di sini juga teman-teman semuanya buat kalian ya subscribernya kelas terbuka atau yang menonton video ini, kita bisa menggunakan kode kupon teman-teman semuanya dengan menggunakan, tuliskan di sini adalah kelas terbuka ya, untuk mendapatkan tambahan diskon lagi ya, sehingga sekarang menjadi lebih murah teman semuanya. Oke, mantap ya. Terima kasih Niaga Hoster ya. Jadi sekarang kita bisa langsung mulai ya tutorialnya teman semua. Oke teman-teman semua ya, jadi sebelum kita mulai ya, kita akan membahas dulu tentang Tailwind CSS-nya teman-teman semua ya. Jadi buat kalian yang ya baru memulai menggunakan Tailwind CSS ya, atau apaan sih Tailwind CSS? Nah, itu silahkan lihat di video di WDWP sebelumnya ya. Di situ kita sudah bahas bagaimana menggunakan Tailwind ya. Detail sekali ya, jadi kita bisa membahas dari awal, itu ada 3 video teman-teman semua, silahkan ditonton saja ya. Nanti linknya juga akan saya taruh di bawah ya untuk playlist dari WDWP-nya. Nah, sekarang kita langsung saja membuat website-nya teman-teman semua ya. Oke, pertama ya, saya akan buka dulu iTerm saya ya. Ini adalah terminal yang sering saya pakai teman-teman semua. Ini kita akan bikin dulu ya. Di sini saya tuh naruh di dokumen GitHub repo ya. Bukan kelas terbuka ya, repo. Oke. Di sini ada mana-mana WDWP ya. Terus di sini masih kosong. WDWP Web Dev Web Programming udah. Nah, di sini ada website portofolio. Ini saya akan bikin mkdir 02 ya. Ini adalah website ya, portofolio ya, animasi Tailwind. Oke, panjang habis ya 02. Udah, kita kode saja titik, langsung kita buka siapa lagi kalau bukan adalah Visual Studio Code ya. Oke, kita langsung saja guys, kita langsung mulai ya di sini ya. Seperti biasa, kita akan bikin dulu si .vs Code-nya. Ya, itu adalah folder teman-teman semuanya. Ini banyak sekali yang nanya, Pak, Pak, gimana ya cara bikinnya? Ini loh, harus settings.json ya, harus seperti itu teman-teman semua. Nggak boleh nggak ya, langsung di save, jangan lupa ya. Ini kita bikin aja langsung, ini kan saya bikin zoom levelnya. Zoom levelnya adalah 1 ya, supaya besar. Makin kecil bos. Ini ya, besar, udah. Terus kita kasih di sini adalah font size.
Ya, font size-nya bikin 16 deh ya, biar agak gedean dikit. Oke, terus kita bikin juga di sini adalah iconnya, icon theme-nya kita pakai yang darker biasanya ya, biar lucu-lucu gimana yang sebelah kiri. Terus kita bikin adalah temanya ya, theme color ya, enggak color theme ya, color theme itu dia. Terus kita kasih di sini Noctis ya, seperti biasa ya, minimal. Oke, sudah. Oke, ya langsung ini udah jadi ya. Terus saya akan langsung bikin aja satu ya, ini doang, index HTML ya. Nah, kita akan menggunakan CDN teman-teman semuanya, CDN yang memudahkan kita untuk menggunakan si Tailwind-nya. Jadi harus connect internet nih ya. Biarin. Ya, kalau misalkan di video sebelumnya kita mencoba secara manual ya, dimana kita bisa mengupdate si style.css kita ya, outputnya. Oke ya. Dan jangan lupa di sini ya, karena saya pakai Django, jadi saya masih aktif Django di situ ya untuk si bagian completion-nya. Oke ya, kita langsung saja di sini langsung kita bikin langsung saja pakai tanda suruh teman-teman semua, langsung jadi ya. Terus saya bikin di sini. Di sini adalah ada script mana bos, ini scriptnya jangan lupa mana. Kita bikin langsung script src ya, langsung aja kita bikin di sini https garis miring cdn titik ya, langsung Tailwind ya, css.coy. Oke ya, .coy kemana coy. Oke, udah guys ya, ini langsung aja kita buat di sini ya, bikin h1 deh ya, hello world. Udah, langsung saja kita go live. Nah, langsung kita lihat bagaimana hasilnya ya. Oke, masuknya kok ke sini ya. Ini saya mau pakai Chrome aja. Ya, mana Chrome-nya? Itu dia ya. Ini coba saya geser dulu. Ini di sini. Kok nggak enak ini kita geser gitu ya. Oke. Taruh gini. Nah, itu dia ya, langsung kecil abis ya si Hello World nih. Berarti udah jadi nih guys ya, udah jadi untuk si Tailwind-nya ya, sudah ke loading ya. Oke, nah sekarang kita akan buat si pembagiannya ya. Nah, si pembagiannya teman-teman semuanya, kalau kita lihat dari si konten sebelumnya, di sini itu ada dua bagian ya. Jadi ada bagian yang menu di sini dan ada bagian yang kontennya. Jadi kita bagi ya. Nah, di sini kalau kita lihat itu bisa kita bagi jadi 4 ya. Jadi ini 1/4, ininya 3/4 ya. Nah, menggunakan apa? Di Tailwind ya, gitu adalah dengan menggunakan kita bikin dulu kontainer utamanya ya. Saya selalu bikin gini ya, kontainer utamanya itu adalah kita bikin di sini W-nya adalah 12/12 ya. Jadi dia kayak full size gitu ya semuanya. Supaya nanti mudah ya. Jadi saya ingin hanya di tempatnya di situ aja, nggak boleh lebih dari itu ya. Ini adalah MX Auto. Ya, ini adalah atas bawahnya, terus kita kasih flex ya, biar nanti dua-duanya itemnya adalah flex. Terus tingginya akan saya sesuaikan dengan screen-nya, jadi semuanya full dan item center ya, supaya hidup kita aman ya. Oke, kita bikin dua bagian ya. Ini adalah pertama, ini yang bagian si menu, yang kita dua ini bagian si isinya ya. Nah, di sini kita bikin kelasnya itu gini. Kita bikin basisnya itu adalah 1/4 karena lebarnya pengen 1/4 dari si viewport kita ya. Oke, terus kita bikin ini gitu aja. Ini adalah kita tulisin adalah menu gitu ya. Terus kita bikin di bawahnya. Nah, ini mungkin kalian senang pakai div, tapi kalau misalkan di sini kita bisa menggunakan selain div ya. Itu adalah main teman semua ya. Jadi kita ganti aja di sini. Jadi biar terdefinisi dengan mudah ya dengan menggunakan main seperti itu. Ya, sama aja sebenarnya ya, cuman penamaan aja. Kita kasih kelas juga. Nah, ini basisnya itu menjadi 3/4. Oke. Ini adalah si mainnya. Oke, udah gitu aja. Nah, ini kalau kita lihat ya, sekarang jadi bagi dua kayak gini ya. Kita kasih warna deh ya, yang bagian 3/4-nya kita kasih warna dengan lebih mudah, itu adalah BG Stone 100 ya. Dah, nah sekarang jadi kebagi dua kayak gitu ya. Nah, biar dia full guys, kita kasih hanya adalah full gitu ya. Jadi sekarang lihat, dia jadi kebagi dua kayak gini. Dengan mudah ya, dengan menggunakan Tailwind ya, asik abis ya. Oke, udah deh ya itu. Sekarang kita bikin dulu yang bagian ini, saya bikin W full juga ya, width-nya full. Terus yang di sini kita bikin flex karena kita mau nambahin ini ya menunya ya. Udah, gitu aja dulu. Oke, udah. Coba kita lihat, aman bos. Udah, sip. Nah, sekarang kita langsung masuk ke div-nya ya. Nah, kita akan tambahin di sini ada header teman-teman semua ya. Oke, ini adalah header untuk judul ya. Kita akan kasih di sini ada span, itu adalah isinya kelas terbuka ya. Kelas terbuka titik. Oke, itu dia ya. Nah, ini ada kelas terbuka titik di situ ya. Terus kita juga tambahin di sini di bawahnya ada nav ya. Ada nav.
Oke, terus kita punya 5 href ya. 5 href. Lalu kita punya di sini ada A ya, itu ada hrefnya ya. Terus kita bikin dalamnya itu ada div teman-teman semua untuk nanti kita animasikan ya. Terus kita kasih span di sini. Oke, kayak gitu. Kita bikin satu dulu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke bagian header ya. Nah, di bagian header kita langsung aja bikin gini teman-teman semuanya. Kita bikin di sini ada class ya. Sebentar, ini adalah seperempat. Oke ya, ini sebenarnya kita tambahin dulu di bagian sini. Ini ada div ya. Div-nya itu adalah untuk si lebarnya ya. Nanti aja deh kita tambahin nanti ya. Kita bikin dulu di sini header. Kelasnya, span-nya ini adalah kelasnya sama dengan kita ganti fontnya menjadi mono ya. Font mono kayak gitu. Terus kita kasih di sini ada fontnya adalah bold untuk si kelas terbukanya ya. Teksnya adalah 3XL ya. Udah. Nah, maka menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau bikin dia ya itu agak mepet ya. Jadi kita bikin di sini trackingnya itu adalah light ya. Tight kayak gini. Udah ya, dia akan menjadi lebih nempet lagi. Oke, trackingnya adalah tight ya. Oke, udah nih. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian nav-nya ya. Di span-nya ini pertama itu adalah home. Ya, kayak gini. Bentar, ini biar enak saya ganti dulu tab size-nya menjadi 4 ya, biar nggak terlalu geser ke kanan ya. Nah, sekarang udah ada home di sini, teman-teman semua ya. Jadi dia flex-nya itu adalah ngambil ke arah kanan ya. Ngambil ke arah kanan. Nah, di sini biar ya dia itu turun, oke. Biar dia turun itu akan saya bikin gini. Kita bikin dulu dia pertama adalah justify end. Oke, kayak gitu ya. Maka dia akan geser sebelah kanan karena kan posisi kita pengennya dia agak ke kanan ya. Oke, udah. Nah, di sini ini akan saya bungkus ya. Semuanya itu menggunakan div ya. Yang ini kita geser ke bawah ya, taruh sini. Mana? Kayak gitu ya. Kita gini. Oh ya, kita format dulu ya. Kita format dah ya. Itu caranya ya supaya lebih mudah. Kita kasih div di sini kelasnya itu adalah w-nya kita bikin setengah ya dari total lebarnya. Oke, jadi dia akan ngambil setengahnya nih ya, pas setengahnya dari total lebar dari kiri ke kanan dia akan ngambil setengahnya. Nah, jadi dia sudah jadi bentuknya kayak gini. Oke, mantap ya, gampang habis. Oke, Bang, gampang dari mananya? Dari sononya ya. Oke, kita lanjut aja. Kita kasih dulu di sini di bagian kelasnya ya untuk si href ini kita bikin kelas. Nah, kelasnya itu kita ingin kalau pengen buat dia jadi animasi ya, kita bisa nambahin dibikin jadi grup ya. Grup, tapi nanti coba kita akan jangan dulu ke grup, tapi kita akan coba dulu untuk membuat animasi sederhana ya. Kita kasih kursornya adalah pointer. Ya, kayak gini. Oke, udah. Terus di sini nih ya, coba kita lihat ya. Di bagian home ya, kita akan coba gerakin dia kalau kita hover. Ya, dia akan geser ke kanan. Oke, gimana caranya Bang? Oke, ini ya. Ini kita akan coba buat nih. Kita coba dulu teman-teman semua dengan pertama kali adalah membuat ya si home ini itu menjadi blok ya. Jadi supaya dia itu mengambil space di bagian dianya sendiri ya. Dia blok ya. Jadi jangan dibuat dia menjadi inline ya. Jadi kan span itu inline, kita buat dia jadi blok. Nah, lalu kita bikin gini ya. Kita tambahin hover. Jadi saat dia hover di atasnya, itu kita buat dia bergeser ya. Misalkan aja contoh paling simpelnya adalah misalkan font ya, ini adalah bold. Oke, misalkan kayak gini ya. Kalau misalnya kita kasih hover font bold, yang terjadi adalah saat kita hover dia menjadi bold ya. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita bisa ganti dia, itu ada beberapa properties yang bisa kita gunakan ya. Contohnya adalah translate ya. Translate X misalkan 10. Oke, dia akan translate X sama dengan 10. Lihat, menggeser seperti itu ya. Jadi dia akan geser 10 pixel ke sebelah kanan ya. Oke, nah kalau kita tambahin minus di depannya, min translate, dia akan, mana salah, bukan yang itu. Dia akan kebalikannya ya, ke sebelah kiri. Oke, nah tapi kan ini tuh dia nggak menganimasikan ya. Nah, bagaimana cara menganimasikan? Itu menggunakan kelasnya adalah transition teman semua ya. Transition ya, kayak gitu. Oke, terus kita home. Nah, maka dia akan bergerak. Oke, mantap ya. Mantap, tuh bergerak deh. Ya, mantap. Nah, supaya dia bergeraknya full, kita kasih full di sini. Ya, sehingga dia akan tembus teman semua karena dia itu areanya full segini, setengah tadi ya. Ini kalau kita kasih, nah dia akan geser ke sebelah kanan.
Oke. Nah, kayak gitu ya. Tapi ini masih nggak asik ya. Nggak asik nih kayak goyang-goyang gitu ya. Oke, kita fix dulu ya gimana caranya ya. Nah, caranya adalah kita tambahin background di bagian div-nya, teman-teman semua ya. Nah, di div-nya itu kita kasih gini ya. Bentar, ini kita kasih dulu durasi ya. Kita bisa tambahin. Ini lamanya, misalkan saya mau bikin lamanya adalah 300 gitu ya. Sehingga dia nggak terlalu cepat. Oke, tuh ya, agak lambat untuk bergerakannya. Oke, nah terus juga di sini kita kasih untuk pola geraknya, yaitu misalkan kalian mau pakai ease in, itu bisa ya, atau ease out, atau ease in out, itu bisa ya, sehingga animasinya menjadi lebih tuh ya, menjadi lebih, jadi dia kayak ngerem gitu ya, nah ngerem ya. Oke, keren abis ya. Udah, ini ntar Alt Z dulu biar dia turun. Oke, udah ya. Sekarang kita tambahin backgroundnya ya. Kita akan tambahin backgroundnya di sini. Bentar, ini kayaknya ada yang kurang ya. Jadi gini, untuk bagian ini, yaitu adalah untuk bagian animasinya ya. Nah ini ada hover. Hover itu supaya kita mudah bacanya, ini kita taruh paling belakang ya. Jadi ini adalah akan terjadi kalau dia dianimasikan. Oke, jadi yang ini depannya akan menganimasikan yang ini ya. Sedangkan kelas yang defaultnya itu adalah yang bagian blok ini ya. Oke, kita tambahin lagi untuk yang bagian defaultnya ya, selain blok itu kita akan tambahkan dia adalah fontnya itu adalah extra light ya. Extra light supaya lebih cantik ya, kayak gini. Oke, terus nanti dia saat gerak itu menjadi bold ya. Saat gerak menjadi bold, berarti kok gitu gimana caranya? Berarti di sini selain hovernya adalah translate exfo, kita bikin hovernya juga adalah kita jadi font normal ya. Biar dia berubah ke highlight. Oke. Mantap ya? Mantap, keren abis. Oke ya. Keren. Kita tambahin dulu backgroundnya ya. Jadi dia kayak ada animasi untuk si gerakannya gitu ya, biar keren. Ini kita kasih lah di sini itu adalah kelas dulu. Ya, jadi kita bikin kontainer di luarnya ya supaya lebih keren kayak gitu. Terus kita kasih di sini juga sama ya, transition. Terus is in is out ya. Kita kasih durasinya juga adalah 300 ya. Ini untuk lamanya. Nah, sekarang kita bikin di sini hover. Ya, hover itu kita kasih BG-nya berubah menjadi slate berapa? 600 deh ya. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita hover, tuh dia akan kayak gitu. Ya. Nah, ini karena dia itu dianggap menjadi satu apa ya? Jadi kayak dua event teman-teman semua ya. Jadi yang pertama adalah si hovernya, yang bagian home, terus yang bagian ininya juga akan hover ya. Nah, ini kan jadinya nggak apa ya, nggak smooth gitu ya. Nah, supaya smooth, kita bisa anggap bahwa kotaknya dan si home-nya itu menjadi satu kesatuan, teman-teman semua. Menjadi satu kesatuan, itu kita grouping namanya ya. Sehingga yang terjadi adalah ya, kita di sini buat si ahref-nya itu menjadi grup. Ya, jadi sini ada grup ya untuk membuat animasi kita jadi bersamaan. Ini kita bikin grup di sini. Ya, kayak gini. Ya, lalu di sini pun di bagian hover-hoveran ini nih, ya ini kita ganti tambahkan hover, tambahkan grupnya di depannya, grup strip hover. Sehingga semuanya ya, apapun yang ada di bawah elemennya si anchor ini, ya, yang ini nih sama yang ini kan dia udah grup ya. Nah, di bawahnya kalau ada grup lalu ada hover dan transisi, dia akan dianimasikan bersamaan. Oke ya. Jadi lebih menjadi seperti kesatuan kayak gini ya. Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, itu lihat ya. Asik ya. Tuh, ini kalau gerak-gerak dia nggak akan gerak kayak tadi ya, nggak akan jittery gitu ya. Udah keren abis, guys. Keren. Udahlah, ini kita tinggal copy aja. Ya, kita buatkan untuk yang sisanya ya. Jadi kalian sudah bisa bikin tombol yang bisa bergerak. Oke, ini kita kasih abut. Oke, kita kasih di sini adalah portfolio. Ya, terus kita tambahkan di bawahnya adalah ini untuk bagian kontak ya. Kayak gitu. Oke, terus hasilnya seperti apa? Seperti ini. Oke, keren ya. Keren, udah jadi sebelah kirinya guys. Oke, keren ya. Oke, nah sekarang kita tambahkan yang bagian home depannya ya untuk menganimasikannya. Oke, ya supaya nanti kita bisa lihat bagaimana kalau kita klik nanti dia akan muncul di Sokin, guys. Oke, ya udah selesai nih ya bagian ini. Nah sekarang kita bikin
untuk href-nya ya. Href-nya kita bikin aja ini pakai ID aja biar gampang. Ini adalah home. Oke, terus ini kita kasih ini adalah untuk about gitu ya. Terus ini adalah untuk portfolio. Oke, terus bawahnya adalah di sini kita bikin menjadi contact. Oke. Contact me, contact us, contact you, contact dong. Oke. Oke ya. Dah, kayak gitu ya. Oke, keren. Tepuk tangan dulu ya. Mantap. Kita minum kopi dulu untuk mendinginkan badan. Enggak ada yang menghangatkan ya. Oke, asik-asik jos. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita akan ini kita bikin dulu yang bagian home. Nanti mungkin kita akan lanjutkan di video selanjutnya di mana kita akan menambahkan untuk yang bagian sisanya ya, untuk bagian si about-nya, lalu portfolionya dan bagian kontaknya ya. Jadi supaya videonya tidak kepanjangan guys ya. Oke, sekarang kita masuk aja ke bagian sini dan di sini kita akan mempunyai div ya. Div-nya itu ada jelas ini ada 4 ya. Ada 4 ya. Yang pertama ini div-nya kita bikin ID-nya adalah tadi apa? Home ya. Di luar kayak gini ya. Terus ini kita copy aja. Terus ini adalah about ya. Terus ini adalah portfolio dan di sini ini adalah yang bagian apa tadi kontak ya. Kontak. Udah ya. Kita bikin yang bagian home-nya dulu ya. Di sini ya. Jadi kita akan bagi untuk bagian home-nya. Oke. Yang pertama teman-teman semua itu adalah kita ingin membuat ada logonya ya dan ada teksnya. Ingat tadi ya ada logonya, terus ada teksnya ya dan ada di sini ya. Jadi kita pengen dia tuh kalau diklik cucut nah gitu ya 2 kali teman semua ya. Jadi nah gitu ya. Lucu guys, lucu banget ya. Kita bikin di sini, kita bikin dulu kontainernya ya untuk semuanya. Oke, gini ada kontainer untuk semuanya. Lalu ada bagian image ya, yang ini dan ada yang bagian teksnya ya. Jadi kita punya 2 bagian ya. Nah untuk yang bagian div yang bagian sini itu kita bisa bikin image ya. Jadi sini kita bikin komen aja. Ini adalah untuk logo gitu ya. Dan di sini ini untuk yang adalah deskripsinya ya, deskripsinya. Oke. Dan yang ini adalah untuk bagian si apanya ini? Ini adalah untuk kontainernya ya, kontainer kita. Oke, dah itu ya. Nah sekarang kita bikin dulu si bagian kontainer logonya dulu deh ya, logonya dulu. Berarti di sini kita pakai IMG-nya ini akan saya kopikan aja ya. Kalian terserah mau pakai logo apapun. Saya akan pakai logonya kelas terbuka. Taruh sini aja langsung. Itu dia logonya gede habis. Kita bikin aja langsung di sini logo ya. Kayak gitu ya. Bagaimana hasilnya? Itu dia. Gedong ya kalau kata orang gak normal. Oke. Lanjut. Kita bikin gini ya, kelas. Nah, kita mau bikin dia tuh ada bordernya gitu ya. Ada border di pinggirnya jadi bulat-bulat gitu dulu ya. Ini tuh jadi bulat gitu ya. Nah, gimana caranya? Gampang banget ya. Caranya adalah muter guys. Kita bikin gini. Border none ya, kosong. Bordernya nggak ada. Tapi dia mau rounded algae ya, oke. Rounded algae ya. Mana bos? Kok nggak mau ya? Mana nih? Dang. Overflow hidden ya. Gitu dia. Nah, itu lihat. Jadi ada ini ya, tuh. Oke, bulat-bulat ya. Oke, udah. Terus kita ingin bikin kontainernya dulu ya. Kontainernya kita kecilin. Ini jadi kelasnya. Itu width-nya adalah kita bikin mau berapa? Coba. Kalau kita lihat di sini, dia itu width-nya, si gambarnya itu adalah berapa nih? Berapa ya? Ini kayaknya kalau lihat dari sini sih berapa ya? Bentar, ini kan setengah nih. Ini kan lebarnya setengah ya. Bentar, yang ini kan lebarnya setengah nih, si home nih. Div class, bentar ini kayaknya salah ya. Ini div. Ini kontainer untuk si bagian itunya doang ya. Ini berarti kita bikin lagi kontainernya nih. Ini salah ya. Ini adalah ini yang bagian. Nah, gini ya. Ini harusnya kita bikin gini guys. Nah, gitu dia ya. Ini adalah kontainernya logo.
salah ya. Kontainernya logo, ini adalah di sini, lagi kayak gitu, dan ini adalah untuk kontainernya si deskripsi ya. Jadi kita punya si div-nya yang home, terus kita punya div-nya yang ini ya. Nah, si home ini dia akan full teman-teman semua ya, kayak page gitu. Nah, berarti kita punya div-nya untuk yang si kotaknya ya. Ini adalah div yang kotaknya. Buset bang, banyak banget div-nya. Nggak apa-apa ya. Yang penting works guys. Oke, ini adalah bikin kayak gini. Nah, si home-nya itu kita akan ambil kelas yang ini itu adalah ngambil setengahnya ya. Kayak gini. Oke, yang setengahnya yang mana? Itu adalah yang ini nih. Ini dia tuh adalah setengahnya dari total semua. Ini adalah home. Segini adalah home ya. Yang kotak ini itu adalah yang tadi setengahnya ya. Setengahnya, maka dia itu adalah ngambil 1/4 dari yang setengah ini ya, sehingga kita langsung aja bikin di sini W-nya adalah 1/4 kayak gitu. Ya, sehingga lihat, dia bentuknya adalah seperti ini. Oke. Udah guys, itu ya. Itu adalah rule of thumb untuk pembuatan ini ya, per-divan ini ya di bagian Tailwind ya. Jadi dia itu kayak beranak, setengahnya nanti jadi full buat si div yang di bawahnya. Kayak gitu ya. Berarti kalau gitu kita bisa dengan mudah, kelas yang di bawah itu akan mengambil W-nya jelas, itu adalah 3/4, itu adalah sisanya ya. Dan ini kalau kita kasih lorem, P gitu ya, lorem, nah ini akan menjadi seperti ini. Oke bang, mantap. Sip ya. Udah, nah sekarang gimana caranya supaya dia pindah ke sebelah kanannya? Ini pindah ke sebelah sini. Gimana caranya guys? Itu adalah dengan mudah. Di sini ya, yang bagian ini nih. Ini, oke, di bagian sini itu kita kasih flex di belakangnya ya. Sehingga dia akan bergeser menjadi seperti ini. Oke, kalau tadi dia masih blok ya. Dia ke bawah. Sekarang kita flex, dia akan geser ke atas. Oke. Mantap habis. Udah. Nah, dari sini kita kasih langsung biar dia ke tengah, dua-duanya itu item center ya. Udah, sekarang dia jadi center kayak gini. Oke, keren ya? Keren. Bang, kasih spasi bang, gampang ya. Di Tailwind kita punya gap namanya, itu adalah gap 10, maka dia akan tambah gap 10 di sini. Oke. Udah jadi guys, mantap ya. Udah, sekarang kita tulisin aja langsung si bagian deskripsinya ya. Oke, deskripsi untuk kelas terbuka. Kalian bisa pakai deskripsi untuk kalian sendiri, terserah mau apa ya. Kelas terbuka, oke, adalah channel belajar programming berbahasa Indonesia. Oke ya, karena kita ingin membuat bangsa kita menjadi sehat dan sejahtera ya dengan cara belajar coding. Oke teman-teman, dan tingkatkan kemampuan programmingmu. Oke, mantul ya, udah jadi nih. Oke, udah jadi nih. Oke. Nah, dari sini kita mau tambahin si logo-logoan ya. Nah, buat nambahin si itemnya teman semuanya untuk yang sosial media ini. Mana sih? Untuk yang sosial media ini ya, itu cari di mana? Itu carinya di sini. Ya, itu carinya adalah di TW template. Apa? TW templates ya. Mana oh ini Tailwind Elements guys, ini ya. Di Tailwind Elements kita bisa mengambil elemen dengan mudah dan haratui ya. Haratui di beberapa titik ya. Coba kita buka aja langsung di standar dokumen. TW elemen mana bos? Nah ini dia ya. Kita ambil komponen ya, terus kita ambil di sini ada sosial media ya. Ya, sosial media and button komponen ada di mana ini? Kok ada ya? Ini ya. Nah, ini tinggal di copy aja. Ini show code ya, kalian pilih aja yang semua yang ada Google, mau pakai Telegram apa tinggal di copy aja ya. Oke, tinggal di copy aja. Ini juga saya akan tinggal copy aja dari yang udah saya buat ya. Ini akan saya kopikan aja, dan akan saya taruh di sebelah sini ya, di dalam sini nih. Di setelah yang 3/4 ya, supaya bisa bagus. Oke, ini saya kopikan aja sampai sini. Kayak gitu. Ya, ini akan saya taruh di bawahnya. Kayak gini. Oke, maka yang terjadi adalah seperti ini ya. Mantap ya? Mantap habis. Langsung jadi ditaruh di bawah paragrafnya. Oke, udah ya. Udah ya. Sip. Di sini udah ada sosial medianya. Nah, sekarang kita akan ini kita langsung tutup aja yang bagian deskripsinya. Nah ya, jadi ini adalah bagian si deskripsinya dan ini adalah bagian si kontainer logonya ya. Udah ya, sekarang kita udah punya semuanya.
Nah, sekarang kita ingin menggeser dulu ya. Kita ingin menggeser si bagian home ini jadi di tengah ya. Nah, nanti teman-teman semua ya, supaya kalau kita punya animasi lagi dia tetap di sini, itu kita harus merubah posisinya dulu ya, menjadi absolut semua ya, supaya dia tuh posisinya ada di sini ya, di tengah-tengah ini ya. Jadi dia nggak ke bawah, nggak keluar gitu. Nah, supaya bisa menjadi absolut itu dengan mudah, kita dengan mudah membuat si kelas dari si home-nya ya. Ini kan saya kasih enter aja di sini. Ya, di situ. Oke, saya akan kasih kelasnya di sini. Ya, jadi kelas pertama itu adalah kita ingin buat dia menjadi absolut. Oke. Ya, menjadi absolut. Udah, terus kita pengen bikin dia menjadi flex. Sudah, ya, menjadi flex. Supaya apa? Supaya setelah flex kita kalau mau dibikin gini, justify center, maka dia akan ada di tengah sini. Oke, ya, gampang banget. Oke, nah selanjutnya ya, supaya ini bisa memenuhi ya semuanya, itu adalah kita tambahkan H full ya. Karena di sini ya, di sini sudah ada item center sehingga dia akan tetap ada di tengah ya. Oke, sekarang kita langsung aja isi di sini, tambahin si H full-nya ya. Tambahkan di sini adalah H full ya, supaya tingginya menjadi full. Ya, lihat. Sekarang dia sudah ada di tengah ya. Keren banget, keren abis ya. Jadi sekarang dia sudah ada di tengah teman-teman semua ya. Oke ya, jadi sekarang kalau misalkan kita kasih inspect dan kita geser-geser, dia posisinya ada di tengah. Ya, lihat. Posisi tetap ada di tengah ya. Oke, keren abis ya. Oke, sekarang kita akan membuat animasinya ya. Tinggal buat animasinya supaya nanti saat kita klik home ya, dia akan muncul ya. Saat kita klik about, dia akan menghilang ya. Gimana caranya? Oke, sekarang kita langsung aja buat animasinya ya. Seperti tadi teman-teman semua ya, kita membuat animasinya ini menjadi grup ya. Jadi supaya dia itu bisa animasinya barengan ya. Oke, kita bikin aja di sini ada grup ya. Jadi si bagian home-nya itu kita buat menjadi grup teman-teman semua ya. Kita buat menjadi grup, lalu kita akan ya rubah apapun ya untuk si bagian kelas ini ya. Saya akan kasih enter ya supaya kita bisa tambahkan di bawahnya. Nah, di sini bentar, ini biar kelihatan ya. Ini kita bikin gini aja. Terus ini kita bikin kelasnya digeser ke bawah ya. Jadi yang bawahnya yang hover, yang atasnya yang normalnya ya. Yang normalnya adalah yang di sini. Nah, untuk normalnya kita kasih nilai awalnya dulu ya. Nilai awalnya itu adalah kita kasih scale, itu adalah 0, sehingga dia akan hilang ya. Scale-nya adalah 0 dan opacity-nya adalah 0. Oke. Nah, lalu kita kasih animasi, itu adalah saat dia hover, berarti atau saat dia diklik ya. Jadi saat kita sampai ke home, itu pseudo kelasnya bukan hover teman-teman semua, tapi adalah target ya. Nah, target, kalau dia di target terselect, itu scale kita menjadi 100 ya, dan target kita juga opacity-nya itu jadi 100 juga ya. Jadi opacity itu jadi 100, itu adalah opacity itu kayak transparansi ya, transparan jadi 100. Jadi dia akan terlihat. Nah, saat kita klik home, dia akan muncul kayak gitu ya. Lihat, about home. Udah ya, itu target aja. Belum kita animasikan. Yuk, kita animasikan. Oke ya. Kita animasikan pertama adalah transition. Oke, udah gitu aja. Langsung sekarang kita punya muncul kayak gitu. Oke, keren abis ya. Keren abis. Keren bos, keren abis ya. Udah tuh, udah jadi ya. Gitu doang teman-teman semua ya. Keren ya. Kita bikin is in is out. Kita kasih durasi udah 300 ya, biar agak-agak slow. Ya, gitu. Ya, jadi gini. Jadi saat kita about, maka target kita adalah si about. Ya, sehingga dia akan menjadi yang normalnya, itu adalah yang ini. Ya, yang normalnya. Nah, kalau kita klik, maka dia akan nyampe ke target ya. Jadi kalau home, nah maka dia akan berubah menjadi home targetnya. Ya, saat home dia akan menjalankan animasinya. Oke, mantap ya, mantap. Udah nih, jadi sekarang kita sudah bisa membuat animasi dengan simple ya, simple banget. Udah, nah lalu kita ingin buat ya si yang di bawah ini ya itu datangnya bergantian ya, jadi ada urutannya. Jadi misalkan tombol si logo dulu, baru teksnya gitu ya, dan sisanya gitu. Gimana caranya? Itu kita bisa tambahkan delay ya, delay untuk si animasinya. Oke, dengan mudah kita akan tambahkan yang bagian logo dulu ya. Yang bagian logo kita akan tambahkan di sini, kita kasih logonya, kita kasih di sini grupnya. Ini adalah transition.
ya. Kita kasih di sini adalah duration ya, durationnya adalah 300 dan delay-nya itu adalah 150 ya, tambahkan 150 untuk delay-nya. Kita kasih target, ini jangan target tapi adalah group target ya. Group targetnya kita kasih scale 100. Oke. Dan di sini normalnya adalah scale-nya adalah 0 ya. Kayak gitu. Oke, jadi sekarang kalau misalnya kita refresh, ini harusnya di bagian ini home, ini adalah kontainer sisanya, ini salah, harusnya taruh di sini ya. Taruh di sini. Udah, dan yang ini ya kita kasih juga, tapi kita kasih delay-nya itu tambahkan ya, jadi 300 misalkan. Maka yang terjadi adalah lihat about nah gitu ya. Lihat. Oke, keren ya. Keren banget. Nanti kalau misalkan kita mau nambahin juga buat yang di bawah ya, untuk yang bagian si ini ya, kita bisa tambahkan juga ya. Misalkan delay-nya jangan 300. Itu kalau nggak salah habis 300 itu 400 ya. Atau 500, saya juga lupa. Coba aja kita refresh. Oke, salah ya. Kayaknya bukan 400 tapi 500 di sini. Ya, jadi delay-nya itu nambah. Nah, itu dia ya. Jadi home, about, home, pup. Nah, gitu ya. Home, pup. Oke ya, mantap ya. Mantap habis ya. Udah berhasil teman-teman semua untuk membuat animasinya. Ya, jadi kalau kita about, home, dia akan muncul. Kalau portfolio akan hilang, home, muncul, about muncul. Ya, lihat. About hilang, home muncul ya. Sekarang tinggal buat yang bagian about-nya aja ya. About-nya aja, portofolio dan kontak. Oke ya, jadi ini adalah untuk membuat animasi sederhana dengan menggunakan Tailwind ya. Nah, kalian kalau misalkan mau ngelihat di mana untuk bagian animasinya, itu kalian bisa buka ke Tailwind ya, itu CSS. Itu ada di bagian ini, teman-teman semua ya. Di bagian, kita ke bagian docs langsung aja. Di sini ada namanya transition, teman-teman semua. Itu di bagian sini. Nah, ini dia. Ya, di bagian transisi. Ini kita bisa ngelihat contoh-contohnya ya. Contohnya adalah tombol kayak gini. Dia bisa mentransisi dan semuanya ya, mulai dari durasi, listnya ada berapa aja ya. Terus ada delay, ada berapa aja, ada timing function ya. Ini ada is linear, in out, tadi kita pakai yang in out. Ya, misalkan is in, out, in out. Oke, itu udah ada. Juga ada transition delay, lamanya delay ya. Tuh. Oke, ada delaynya. Terus juga di sini ada misalkan mau scaling, rotasi dan sebagainya ya. Oke. Jadi kalian bisa lihat di sana. Oke, teman semua ya. Jadi itu adalah cara membuat pergerakan animasi dengan menggunakan Tailwind ya. Jadi sudah ada di komponennya dengan menggunakan tadi ya. Ada transition, terus kita juga punya delay ya, terus ada duration, dan jangan lupa juga itu kita bisa aplikasikan ke pseudo class ya, apakah hover, active, target ya, dan sebagainya. Itu kalian bisa langsung aja lihat di dokumentasinya. HTML-nya bisa lihat di Witry School ya, untuk bagian pseudo class-nya ada apa aja. Nah, teman semua. Jadi kita akan lanjutkan lagi ya untuk menganimasikan page sisanya ya dengan menggunakan Tailwind ini. Jadi kita akan lanjutkan nanti di WDWP animasi dengan menggunakan Tailwind, teman semua. Dan jangan lupa juga ya, saya ucapkan terima kasih kepada Niaga Hoster yang sudah mensponsori video ini, dan jangan lupa ya, kalian bisa menggunakan kode kupon kelas terbuka ya untuk mendapatkan diskon lebih banyak lagi. Dan jangan lupa juga visit ya, atau silahkan cek deskripsi di bawah linknya untuk masuk ke Niaga Hoster. Oke teman-teman semua, jadi sampai di sini tutorialnya. See you on the next video ya. Keep coding style teman-teman semua, keep safe ya. Bye.